Majelis Terapi Hati menjelajah sampai mengerti. Pohon salam di samping sawit. Yang jawab salam insya Allah banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi buntu galon. Salam kedua lebih keras daripada yang pertama. Ya Allah, mudah-mudahan siapapun yang datang pada hari ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Apa kabar semuanya, Bunda? Masya Allah. Alhamdulillah. Qalbun salim. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan pada hari ini. Di hari Masya Allah luar biasa, di hari Senin ya. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melembutkan hati kita semuanya. Melembutkan hati suami kita, melembutkan hati istri kita, melembutkan hati anak-anak kita, dan melembutkan hati cucu-cucu kita. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah ringankan jejak kita di sini, langkah kita ke sini, Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, Bunda. Karena kenapa? Karena pada saat ini sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat tetangga kita, coba lihat kawan-kawan kita yang sebelumnya. Tahun ini, tahun sebelumnya ada, tahun ini sudah ada katil lagi. Coba lihat saudara-saudara kita. Coba lihat dusun yang di dusun kita. Tahun lalu ada, tahun ini sudah tidak ada lagi. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu ada 3 ya. Yang pertama asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Yang kedua asyukru bil lisani. Syukur dengan lisan, dengan ucapan. Nah, ucapannya alhamdulillah. Yang ketiga yaitu asyukru bil af'ali. Jadi syukur dengan perbuatan. Ya, perbuatan. Nah, kalau kita bahas panjang, tidak sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ya. Oke, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat piring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita berselawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bunda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita tanggal berapa? Tanggal 26. Berapa Sya'ban? 27 Sya'ban. Oh, 7 Sya'ban.
Alhamdulillah. Sebenarnya saya ini wong Sinila, bukan tinggalnya di Sungai Lais, tapi tinggalnya di IKK gitu kan, sama baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk yang namanya 7 Sya'ban. Isra Mi'raj telah kita lewati. Yang mana kalau seandainya itu Isra Mi'raj sudah dekat, pasti sebulan kurang lebih akan mendekati yang namanya bulan suci Ramadan. Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Harus disiapkan Bunda. Kenapa? Bulan suci Ramadan ini tidak setiap bulan datang. Dia datang setiap tahun. Jadi ada hari yang mana hari itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari apa namanya? Hari Jumat. Ada beberapa hari dalam sebulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Yaumul Bid. 13, 14, 15 itu Yaumul Bid. Ya. Maka ada yang namanya puasa Yaumul Bid. Dan ada satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun. Apa namanya? Bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidkhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan melarang jasadnya ke dalam neraka. Masya Allah, luar biasa. Maka kita harus gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya, Ramadan jangan nyanyi tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Kalau tiba-tiba Ramadan berarti nolana Ramadan dulu. Ya, kalau Ramadan tiba, sebentar lagi Ramadan akan datang di hadapan kita. Maka kita harus mempersiapkan diri. Jadi apa yang perlu dipersiapkan ketika kita mendekati bulan suci Ramadan? Yang pertama, ada 5. Ada 5 yang harus dipersiapkan supaya kita siap bulan suci Ramadan. Yang pertama ialah 1. Siapkan iman kita. Alhamdulillah kemarin saya dakwah di Sukarami. Salah satunya ada jamaah juga di sini. Furqan, Masya Allah. Ya. Sama, judulnya sama kita. Ya, yang pertama ialah iman yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Kenapa iman yang harus kita persiapkan? Perintah Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan, mati. Cek. Allah memerintahkan, ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan orang yang beriman terlebih dahulu. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu termasuk dengan golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman dulu, iman kita siapkan dulu Bunda. Bunda, mohon maaf, kira-kira ketika masuk bulan Ramadan masih ada yang tidak beriman? Ada yang tidak beriman? Pertanyaannya Bunda, ketika bulan suci Ramadan ada yang makan siang? Ada. Bahkan ada jauh gilo ngerokok pecah idak baik di tengah jalan. Nawang gilo Ramadan masih galak ngerokok di tengah jalan. Ya.
Aduh, tak kira-kira bunda. Aduh, tak kati iman. Karena kata Allah yang dipanggil ialah orang-orang yang beriman. Kalau tidak melaksanakan bulan suci, kalau tidak melaksanakan bulan suci Ramadan, berarti itu orangnya tidak beriman kepada Allah. Kalau laki bunda tidak puasa, mama bisa tidak pakai kopi mah? Kira-kira bunda mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Lemah kalau betino ini. Kenapa? Kalau betino salah, tanggungan dosanya ke lanang. Ya. Ke lanang. Tapi kalau lanang salah, tidak hati tanggungan dosanya ke betino, tidak. Iya, nanggung dewe kalau lanang. Nanggung dewe. Jadi oleh karena itu, ya, maka mengingatkan kalau seandainya suami tidak berpuasa, anak tidak berpuasa, ingatkan kalau mau jadi orang yang beriman maka wajib berpuasa Ramadan. Itu yang pertama. Apa tadi? Beriman. Bunda, iman tuh kelihatan enggak? Tidak kelihatan bunda, tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Contohnya listrik. Apakah kelihatan listrik? Enggak kelihatan. Setrum kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tetapi adanya listrik, adanya setrum, kipas angin bisa berjalan, lampu bisa bersinar. Nah, apalagi mic bisa berbunyi, itu efek daripada listrik. Begitupun dengan iman, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, maka tidak lengkap kalau kita beriman tapi tidak melakukannya, namanya amal. Cek, nah mati lagi. Cek, nah, oh udah baca jauh ini. Amal, apa bunyi suratnya? Buka surat Al-Asr. Al-Asr. Nah. Coba baca bunda Al-Asr. Wal Asr. Wal Asri. Tidak tahu Al-Asr wal Asri. Nah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Shadaqallahul azim. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Nah, jadi yang kedua yang kita harus siapkan adalah amal soleh yang harus kita persiapkan. Apa amal soleh? Mohon maaf bunda, kita ini hidup di dunia bunda, nanti kita akan ditimbang amal kebaikan dengan amal keburukan kita, dosa kita. Ya. Kalau kita hanya menyandarkan sholat kita untuk menjadi amal kebaikan kita, maka tidak bisa menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak bisa menutupi. Contoh bunda. Nah, contoh ini amal kebaikan kita, mik ini dosa kita, ya, mik ini dosa kita. Maka kalau bisa amal kebaikan kita menutupi dosa kita, kira-kira mik ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Begitupun. Maka setiap sesuatu yang kita lakukan harus dengan baca bismillah.
dengan nama Allah. Kita lakukan karena Allah, ibadah karena Allah, bukan karena yang lain. Kita beribadah. Maka itu sudah masuk daripada amal kebaikan kita, Bunda. Ya. Jangan sampai dosa kita lebih besar daripada kebaikan kita. Maka timbangannya pun dosa lebih besar daripada kebaikan kita. Kalau baca, harus kebaikan kita bisa menutupi keburukan. Amal kebaikan kita bisa menutupi dosa-dosa kita di akhirat. Maka amal apa saja yang harus kita lakukan ketika bulan suci Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur." Ya, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ya, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian hartanya, itulah perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Nah, ayat berapa Ustaz? Ayat berapa? 30 29 ya, coba 30-29. Coba. Hah? Ya, coba. Ah, bukan. 29-35. Ya. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Ya, Fatir ayat 30, 35-30 berarti ya. Ya, 35-30. Maka yang pertama ialah innal ladzina yaslu, orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka ketika bulan Ramadan, Bunda, mohon maaf, perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran, Bunda. Kenapa? Kenapa disuruh membanyak baca Al-Quranul Karim? Maka ada yang namanya itu prioritas dan rutinitas. Kebetulan belum masuknya bulan Ramadan, maka kita harus berbanyaklah yang namanya baca Al-Quran. Harus banyak baca Al-Quran, Bunda. Kalau bisa dalam 1 bulan hatamkan 1 juz. 30 juz. Ya. 30 juz 1 bulan. Bisa jadi 1 bulannya hafalkan 30 juz berturut-turut baca Al-Quran. Kenapa? Bisa nggak Bunda kira-kira 1 bulan membaca Al-Quran 30 juz? Bisa enggak? Insya Allah, niat dulu. Maka kata Rasul itu kalau kita sudah niat, innama a'malu binniyat, maka pahalanya sudah 1. Niat kebaikan, pahalanya sudah 1. Melakukan ketika baca Al-Quran, maka sudah dapat pahalanya 10. Ya. Niat saja dulu. Tidak bisa, niat saja dulu. Hari ini kita niat, nanti bulan Ramadan kita laksanakan. Baca. Perbanyak yang namanya baca Al-Quran. Sayang. Karena kenapa? Belum tentu nanti di tahun depan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, belum tentu, Bunda. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa supaya apa? Supaya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan
Ramadan, mohon maaf Bunda, tidak tahu kita kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini tokoh Palembang meninggal dunia. Ya, kalau soal kematian Bunda, kalau Ustaz ini yang terakhir baik Bunda ya. Tak baca. Kita galaknya pengen yang terakhir. Cuman Allah yang menentukan semuanya. Ya. Tuh. Maka harus membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, apa yang mereka dapatkan? Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran wa shifaa'un lima fis sudur, menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hatimu, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, memberikan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Maka ada 4. Yang pertama apa? Pelajaran. Yang kedua apa? Penyembuh hati kita. Yang ketiga petunjuk, dan yang keempat adalah rahmat, kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Maka kalau 4 ini pengen dapet, maka harus baca artinya Bunda. Kalau pengen dapet. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran itulah menjelaskan Al-Furqan, membedakan mana yang wajib dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang wajib, mana yang tidak. Di dalam Al-Quran itulah, ya. Itu yang pertama, yaitu banyak baca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, dirikanlah sholat. Sayang kalau seandainya kita di bulan suci Ramadan hanya mengerjakan sholat biasa saja, sholat fardunya saja 5 waktu. Sayang. Ada yang namanya di bulan Ramadan nanti sholat tarawih. Sholat tarawih, dan yang lebih mulia lagi yaitu melakukannya namanya sholat tahajud. Melakukan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada malam hari sepertiga malam dirikanlah sholat tahajud. Asa ayyab'asa, niscaya kamu akan diangkatnya oleh derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat tahajud itu adalah salah satu, bahkan satu-satunya sholat sunnah yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu berinfak. Ya, berinfak. Nanti kita akan jelaskan urutannya yang keempat, yaitu melalui dengan harta. Oke. Apa saja lagi? Apa lagi yang perlu kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ialah ilmu. Apa Bunda? Ilmu. Bunda, sama enggak kira-kira orang yang berpuasa dengan ilmu dengan orang yang berpuasa dengan tidak ilmu? Sama enggak? Beda Bunda. Kok gitu Ustaz? Beda. Kenapa bedanya? Orang yang puasanya dengan ilmu, dia tahu bahwasanya ini boleh, ini tidak. Suaminya deket-deket, padahal malam hari, gak boleh deket-deket, puasa. Karena tidak punya ilmu, ya, tidak punya ilmu tadi. Deket-deket, tidak boleh, disuruh jauh. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita berbuka puasa dengan benar. Ya. Banyak kita buka puasa ini Bunda kadang-kadang mengikuti hawa nafsu. Apa yang ikut hawa nafsu? Di depan ada es, mulai es buah, es tungtung, es apa lagi? Es teler. Diguiku es galonyo, es cendol galonyo, ado galonyo. Nah, kita kadang-kadang nak meloi nafsu baik.
Padahal ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana, ingatkan saja, dicatat bila perlu. Bagaimana cara puasa dengan benar? Cara puasa dengan benar ketika Sadaqallahul Azim, Allahu Akbar, maka jangan dulu berdoa. Batalkan dulu puasanya. Dengan apa? Menyebut Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum, kemudian sediakan di depan kurma, sunnah Rasul, kurma ganjil 1, 3, 5 ataupun 7 kebanyakan. Nah, 1, 3, 5, 7 makan. Kemudian setelah makan kurma barulah kita berdoa. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu doalah macam-macam. Ngapa Ustaz doanya pada saat itu Ustaz? Rasulullah SAW kata Rasul, pesan Rasul, ada 3 wong yang doanya tidak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa doanya? Da'watul musafir, orang yang sedang musafir. Yang kedua, da'watul mazlum, orang yang dizalimi. Yang ketiga, da'watus shaim hindal aftar, doa orang yang berpuasa sampai dengan berbuka. Ya. Jadi setelah kita berdoa, doa berbuka, doalah macam-macam. Ya Allah, banyakkanlah rezeki, sehatkanlah ya Allah. Kalau punya utang, lunasilah utangku ya Allah. Ya, doa macam. Kadang-kadang kita terlewatkan itu, sayang bunda. Makanya Rasulullah SAW ketika datang yang namanya berbuka itu disunahkan untuk dipercepat berbukanya. Jangan mundur-mundur berbukanya. Kenapa? Yang pertama kita membatalkan puasa, yang kedua melaksanakan yang namanya sholat maghrib. Tuh. Nah, tahu kan? Baru tahu kan? Ini selama ini kita buka puasa langsung bok. Baca langsung. Sayang. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan da'watus shaim hinaftar. Jadi orang yang berpuasa sampai dengan berbuka. Maka kalau dak kati doa kita di situ sayang kita lewatkan. Itu. Jadi beda orang yang berpuasa dengan ilmu dengan orang yang tidak puasa dengan ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man arada dunya fa alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi wa man arada huma fa alaihi bi ilmi. Siapa orang yang mau dunia maka dengan ilmu. Siapa orang yang mau akhirat maka dengan ilmu. Siapa orang yang mau kedua-duanya maka dengan ilmu. Maka bunda, kalau kita melakukan ibadah tanpa ilmu, maka ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Salah. Contoh kita sholat. Allah. Benar tidak bunda? Salah. Di mana salahnya? Telapak tangan harus menghadap kiblat. Maka kalau robot perlu ilmu enggak? Perlu. Ya. Perlu dengan ilmu. Dunia ilmu, akhirat pun perlu dengan ilmu. Kenapa akhirat perlu dengan ilmu? Karena dengan ilmulah kita bisa diterima amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ya. Ini mohon maaf nih, saya kadang-kadang tuh
menegur istri saya juga ini kadang-kadang. Mohon maaf, kadang-kadang ini mukena kita nih. Ya, ketika kita takbir, kira-kira telapak tangan ini kelihatan nggak di kiblat? Enggak kan? Banyak tidak kan? Padahal ketika kita takbir itu, ini itu harus kelihatan. Nah, maka ada yang namanya itu mukena itu yang di sini tertutup, sini terbuka. Nah, terbuka, tutup. Ya, sebagai ini saja tambahan. Ya, maka perlu dengan ilmu. Ya, bukan di dunia baik kita dapat, perlu dengan ilmu, akhirat pun perlu dengan ilmu. Tuh. Ya, maka siapkan ilmu kita ketika kita bertemu dengan Ramadan. Yang keempat, apa yang harus dipersiapkan sebelum kita bertemu dengan Ramadan, yaitu harta harus kita persiapkan terlebih dahulu. Kok bisa seperti itu? Ya, karena disitulah kita berlomba-lomba mengejar yang namanya amal kebajikan. Infak, sedekah dan infak. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita bulan puasa, maka kita berikan sedekah bagi orang yang berpuasa. Itu kelebihannya. Apa kata Rasulullah SAW? Man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. La yanqus. Allah tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Tidak mengurangi Allah. Maka Allah akan ditambah. Maka ini pun pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah," kata para sahabat, "harta yang bagaimana yang kami berikan kepada orang yang berpuasa? Apakah itu makanannya yang makanannya yang bagus, makan yang banyak, atau yang lemak?" Apa kata Rasulullah? Harta yang engkau berikan setengah biji kurma saja itu sudah termasuk daripada pahala seperti orang yang berpuasa. Masya Allah, luar biasa. Maka amalan yang seperti ini sayang tidak kita lakukan. Maka perlu kita lakukan. Kita berikan kurma, berikan kolak dan lain sebagainya. Siko uang baik kita berikan, istiqomah sampai dengan 30 hari, berarti kita sudah berpuasa bagaikan 2 iko uang. Benar tak? Iya, istiqomah siko uang. Mana kalau kita ngasih uang banyak. Masya Allah, luar biasa mengalirnya. Ya, luar biasa. Maka amalan ini jangan ditinggalkan. Tidak ada lagi bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan inilah. Ya, apa kata Rasulullah? Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup oleh Allah, dan setan-setan pun dibelenggu. Poinnya apa Bunda? Ketika bulan suci Ramadan, amalan menjadi 2 kali lipat pahalanya, double pahalanya. Ya. Maka ketika melakukan amalan pun menjadi double. Sayang kalau kita tidak lakukan. Biasa kita baca Al-Quran, dapat alif, lam, mim, dapat 10 kebaikan hari-hari biasa. Ketika bulan suci Ramadan, 20 kebaikan. 2 kali lipat. Maka sholat wajib itu pun mendapatkan 2 kali lipat. Sholat sunnah pahalanya seperti orang sholat wajib. Masya Allah, luar biasa. Tuh, ya. Oke, yang kelima, apa itu yang kelima? Ini bungkusannya daripada dakwah kita hari ini. Apa yang kelima? Yaitu hati kita, Bunda. Hati-hati dengan hati. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan hati? Orang yang hatinya kotor tidak akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tidak akan bertemu dengan bulan suci Ramadan.
maka kita harus mensucikan hati kita terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mensucikan hati kita? Salah satunya, mohon maaf Bunda, apabila ada seorang hamba, ada seorang anak yang masih memiliki orang tuanya, yang masih hidup orang tuanya, meminta maaflah kepada orang tua. Minta maaf kepada orang tua kita. Sucikan hati kita. Yang ada permusuhan, saling memaafkan. Sucikan hati kita, Bunda. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Satu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amin, amin, amin. Berapa kali Bunda aminnya? 3 kali. Rasulullah SAW mengatakan amin 3 kali. Ya, didengarlah oleh para sahabat. Kemudian sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendengar engkau mengaminkan 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, aku mendengar Jibril berdoa. Apa doa Jibril? Doa Jibril yang pertama, 1. Doa Jibril yang pertama. Catat. 1. Allah melaknat seorang hamba yang ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diampuni? Karena dia tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang apa? Doa Jibril yang pertama. Doa Jibril yang kedua apa? Doa Jibril yang kedua. Allah melaknat seorang hamba, seorang anak yang masih memiliki orang tua ketika masuk bulan Ramadan, dia tidak meminta maaf kepada orang tuanya padahal dia banyak kesalahan. Mohon maaf Bunda. Kadang-kadang kita sama orang tua cek mati. Kadang-kadang kita sama orang tua Bunda meninggikan suara kita. Kadang-kadang sama wong tua, disuruh wong tua lebih kita lagi dan galak. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, apa doa Jibril? Yang ketiga, Allah melaknat seorang anak, seorang hamba ketika mendengar nama Rasulullah SAW dan dia tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Maka kalau kita tidak berselawat ketika mendengarkan nama Rasulullah, maka kita termasuk orang-orang yang sombong. Tidak mau diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mendapatkan syafaat. Bagaimana mereka dapat memberikan syafaat sedangkan dia saja lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, 3 tadi, 3 doa Jibril. Ustaz, cak mano Ustaz, kalau wong tua aku lada katik lagi. Kira-kira siapa yang wong tuanya lada katik lagi? Oh, banyak galau, lada katik galau banyak. Iyo. Cak mano Ustaz, kalau wong tuanya tidak ada lagi? Maka Rasulullah SAW mengatakan ada 3 yang dirindukan orang tua ketika di alam kubur. 3 yang dirindukan orang tua ketika di alam kubur. Yang pertama apa? 1. Yang pertama, orang tua di alam kubur merindukan doa. Merindukan doa terkhusus ialah istighfar. Beristighfar untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya, rindu dia. Ya Allah, kemana anakku, udah pernah doa-doa ke aku. Maka ada doa yang di dalam Al-Quran, apa bunyinya? Rabbil firli wali walidayya. Ada lagi, Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yauma. Maka kalau bunda naik mobil, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya. Itu doa bunda. Kita sering astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu untuk istighfar diri kita deh. Maka orang tua kita menunggu doa kita juga. Rabbil firli wali walidayya. Nak lengkap lagi, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu nak lengkap lagi. Nah pendeknya Rabbil firli wali walidayya. Rabbil firli wali walidayya. Setiap sholat 100 kali Rabbil firli wali walidayya. Untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan orang tua kita. Orang tua kita rindu di alam kubur dengan doa kita. Menanti doa-doa kita bunda. Siapa lagi yang akan membantu orang tua kita kecuali kita inilah anaknya yang masih di muka bumi. Maka tidak salah kalau seandainya ngomong anak itu adalah investasi, tidak salah bunda. Kenapa? Karena dia inilah yang akan mengirimkan doa-doa kita ketika sudah tiada nanti. Saya yakin di sini pasti memiliki orang tua galau dulu. Iya kan? Kalau udah ganti bungku mana gitu kan? Nah, ya, sama-sama kita sama-sama berdoa. Rabbil firli wali walidayya. Doa ditunggu sama wong tua kita di alam kubur. Yang kedua, apa yang dirindukan orang tua di alam kubur? Yang dirindukan orang tua di alam kubur ialah kebaikan orang tua yang diteruskan. Kebaikan orang tua yang
diteruskan. Maka tatkala orang tua yang sudah meninggal dia melakukan kebaikan, maka anaknya lah yang meneruskan kebaikan itu. Contoh, sebelum puasa wong tua kita sering melakukan ngasih si A, ngasih si B, ngasih si C, maka kita itu ada suatu kebaikan, maka kita anaknya ini melanjutkan kebaikan wong tua. Ngapa? Karena kalau kita tidak melanjutkan kebaikan wong tua di alam kubur menjadi sedih. Kenapa? Karena ada pekerjaan amal kebaikan yang terhenti, yang tidak dilakukan oleh anaknya, yang tidak diteruskan oleh anaknya. Nah, maka kita nengok kebaikan apa yang dilakukan wong tua kita dulu, ya. Tetangga, wong tua aku dulu waktu puasa dulu, ngapo sering ngiring ke tetangga duren. Nah, itu adalah kebaikan. Nah, hilang lagi. Nah, itu adalah kebaikan. Maka lanjutkan kebaikan itu, Bunda. Misalkan sebelum puasa ini ada yang namanya ruahan, ya kan? Nah, itu satu kebaikan juga. Maka lanjutkan kebaikan itu. Kenapa? Wong tua kita rindu di alam kubur dengan kebaikan dia yang ada ketika dia masih hidup dulu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga apa? Yang dirindukan oleh orang tua kita ketika di alam kubur, yaitu merindukan sedekah. Ya. Wong tua rindu dengan sedekah. Kita buka surat 63 Al-Munafiqun ayat 10. Coba perhatikan ayat itu, Bunda. Al-Munafiqun ayat 63. Di situ dikatakan bahwasanya infakkanlah, Allah memerintahkan manusia hambanya untuk menginfakkan harta, sebagian harta sebelum datang yang namanya kematian. Kenapa sebelum datang kematian? Kalau sudah datang yang namanya kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka kematian itu tidak bisa diundur ataupun dimajukan walaupun hanya sedetik. Ayat ini menjelaskan apa? Ayat ini menjelaskan tentang peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk orang-orang yang masih hidup. Ya. Untuk orang-orang yang masih hidup. Ayat ini beri peringatan. Jangan lupa untuk berinfak. Sebelum apa? Sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kata para sahabat, siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata Sa'ad bin Ubadah, "saya ingin berbuat baik kepada ibuku ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Ya sudah, berbuat baik saja kepada ibumu," kata Rasulullah. "Tapi ibuku sudah meninggal ya Rasulullah." Ibuku sudah meninggal, kata Sa'ad tadi. "Bagaimana aku bisa berbuat baik kepada ibuku ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Sedekahlah." Sedekah apa ya Rasul yang kira-kira bisa mengalir terus kepada ibuku? Kata Sa'ad. Apa kata Rasulullah? Sedekah air. Maksudnya ya Rasul? Ya, engkau bangunkan sumur atas nama ibumu. Engkau bangunkan sumur atas nama ibumu. Selama sumur itu dipakai untuk orang, maka sumur itu akan menjadikan pahala buat. Maka Quran mengingatkan, hadislah solusinya. Solusinya adalah hadis, riwayat hadis solusinya. Camano, kalau seandainya
Nah, naik mobil, kecelakaan, mati. Mau mana nak sedekah? Aduh, sudah dilakukan oleh para sahabat. Bertanya kepada Rasulullah, ibunya meninggal mendadak. Cak mano supaya bisa bersedekah. Apa kata Rasul? Buatkan sumur, bangunkan sumur atas nama ibumu. Maka sering sekarang ini dinamakan dengan wakaf. Wakaf. Maka wakaf, ada wakaf misalkan, wakaf masjid, lagi nak bangun masjid, berikan sumbangan untuk atas nama siapa. Dagati yang diberi ke sudah atas nama dewe. Amal jariah atas nama dewe. Ya, atas nama dewe. Maka oleh karena itu Bunda, bisa kita mengirim. Apakah sampai sedekah yang kita kirimkan tadi? Sampai Bunda. Karena kenapa? Karena itu jawaban Rasulullah SAW. Ya, untuk orang-orang yang sudah meninggal bisa kita berikan yang namanya amal jariyahnya atas nama orang yang meninggal tersebut. Masya Allah, luar biasa Bunda. Jam berapa Ustaz? Hah? Masih lama? Masih lama? Sejam lagi. Masya Allah. Minum dulu. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ulang dulu. Jadi 5 yang harus kita persiapkan. Yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua amal. Yang ketiga ilmu. Yang keempat, yang kelima hati. Ya, hati. Setelah ini kalau punya orang tua, yuk kita minta maaf kepada orang tua. Kalau tidak itu, kita yang minta maaf sama laki. Cucikan hati. Ya yang beb, maafkan aku. Dan juga jangan lupa anak-anak kita. Sini. Kami banyak salah dengan lagu. Kita yang ingatkan. Kenapa? Karena kita sudah melok pengajian. Kita yang ingatkan anak-anak kita. Dan juga kita jangan lupa terhadap diri kita. Kalau ada mertua, datangi mertua, minta maaf. Ya, wong tuanya ada, datangi wong tua. Kita ini manusia. Kenapa manusia? Karena kita ini adalah tempatnya salah dan lupa. Salah dan lupa pasti terjadi. Maka perlu yang namanya meminta maaf. Meminta maaf perlu. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, di hari Sabat, di hari Senin dan di hari Kamis itu amalnya diangkat oleh Allah. Kecuali ada 2 orang yang tidak diangkat oleh Allah. Yang pertama, orang yang memiliki di dalam hatinya kesyirikan, maka Allah tidak akan mengangkat amalnya. Kesyirikan Allah tidak akan mengangkat. Contoh kesyirikan. Woi, batu inilah, semenjak aku pakai batu ini badan aku sehat. Syirik. Aku tidak pakai batu ini, woi sakit galau badan aku. Syirik. Woi, batu inilah, selama aku pakai batu ini amanian aku di jalan. Syirik. Syirik. Ya, tidak boleh. Woi, jilbab inilah, selama aku pakai jilbab ini aku jadi cantik. Syirik juga. Ya, walaupun itu syiriknya kecil, kita percaya sama jilbab itu begitu cantik. Jilbab itu fungsinya untuk menutup aurat kita. Ya. Itu yang pertama, yaitu kesyirikan. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu Allah tidak mengangkat amalnya di saat orang tersebut di dalam permusuhan. Siapa yang lagi bermusuh-musuhan?
Ya. Allah tidak angkat. Tidak diangkat amalan kita. Apalagi kalau lebih permusuhan selama lebih daripada 3 hari. Senin ke Kamis itu berapa hari? 3. Selasa, Rabu, Kamis, 3. Ya kan? Kamis ke Seninnya berapa hari? Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, 4. Kan jangan lebih dari 3 hari. Ya, makanya kata Rasul tidak boleh lebih daripada 3 hari permusuhan. Kenapa? Karena tidak diangkat amalan-amalan itu. Apa ayatnya Ustaz? Ayatnya ayat 3133. Bukan. Habis. Oh iya, 134. Kira-kira habis. 3134. Baca dulu Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Bunyi surat sebelumnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersegeralah. Dan Allah sediakan jannah, surga, u'iddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? 1. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat dia lapang maupun di saat dia sempit. 2. Wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Artinya jangan marah, jangan emosian. 3. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Kesalahan orang lain dimaafkannya, memaafkan orang yang meminta maaf belum tentu terhina. Ya. Orang yang memaafkan belum tentu menjadi mulia. Jadi jangan kalau kita berbuat salah, jangan kita merasa besar, kita minta maaf. Kenapa? Karena amalan kita lagi nak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Senin dan Kamis. Kalau kita masih ada permusuhan, maka permusuhan itu maka amalan kita tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah habis belum, Ustaz? Belum juga. Nambah lagi. Kalau belum. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 doa. Yang mana doa ini apabila didoakan, doa ini apabila didoakan maka akan kembali kepada orang yang mendoakannya. Apa itu yang pertama? 1. Catat. 1. Kata Rasul ada 2 yang mana apabila doa ini berdoa maka akan kembali kepada orang yang mendoakan. Yang pertama yaitu apabila seorang anak mendoakan orang tuanya, maka doa itu akan kembali kepada si anak. Ya Allah, sehatkanlah makku. Ya Allah, sehatkanlah ibuku. Ya Allah, sehatkanlah bapakku. Maka doa itu akan kembali kepada orang yang mendoakan. Ya Allah, banyakkanlah rizki ibuku. Ya Allah, banyakkanlah rizki bapakku, budakku. Maka doa itu akan kembali kepada orang yang mendoakan. Maka kalau ada orang tua, maka sering-sering doakan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua ialah orang yang mendoakan
kepada orang yang dibencinya. Nah, sulit Bunda ya. Bencinya anak muda itu. Iya, bencinya anak muda itu. Maka hati-hati Bunda. Ada orang yang kita benci, jangan kita doa yang sembarangan. Kau matilah kau. Itu sering terjadi kan? Nah, doa yang kita ucapkan kepada orang yang kita benci itu akan kembalinya kepada kita. Ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan akan dicatatnya, namanya raqib dan atid. Maka hati-hati kalau seandainya kita membenci orang. Maka Rasulullah SAW ketika dibenci oleh orang-orang kafir, tidak pernah Rasul menyakiti, membalas orang-orang kafir tersebut. Dilempar, tidak pernah membalas. Dicaci maki, tidak pernah membalas. Bahkan Rasul mendoakan orang-orang tersebut, ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Karena kenapa? Karena mereka tidak tahu dengan diriku. Itu doa Rasul SAW. Habis. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Habis itu. Nah, habis keluarga lagi ini. Masya Allah, luar biasa Bunda ngajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Ya benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi saya mohon maaf kepada Allah dan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.